Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metodologi AMDAL perakiraan dampak. Saya akan menjelaskan tentang perakiraan dampak. Dalam studi AMDAL, tahap perakiraan dampak merupakan langkah yang dipandang paling sulit karena metode ini sangat tergantung dari kemajuan tiap ilmu yang digunakan dan penguasaan dari tiap anggota tim dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, perakiraan dampak sering disebut sebagai fase kritis dan merupakan ciri khas yang membedakan dokumen AMDAL dari dokumen hasil penelitian lainnya. Perakiraan dampak adalah suatu proses untuk menduga dan memperkirakan respon atau perubahan suatu parameter lingkungan tertentu akibat adanya kegiatan tertentu pada perspektif ruang dan waktu tertentu. Jadi, sasaran memperkirakan atau menduga dampak adalah mencari besar dampak terhadap setiap komponen lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis dampak. Pengalaman di luar maupun di dalam negeri menunjukkan penelitian AMDAL umumnya menghasilkan banyak sekali data. Banyak peneliti yang beranggapan makin banyak data makin baik. Karena banyak terjadi data yang terkumpul itu pun banyak yang dianalisis, melainkan hanya disajikan dalam bentuk tabel besar yang panjang serta bentuk lain. Tetapi karena tidak dianalisis banyak data yang tidak digunakan dalam perkiraan maupun evaluasi dampak, dan karena itu juga tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Tidaklah benar bahwa makin banyak data dan makin teliti adalah makin baik, karena dengan cara itu terkumpul data yang berlebih dan dengan ketelitian yang berlebihan pula yang mempersulit pengambilan keputusan. Banyak biaya dan tenaga kerja dan waktu mubazir. Agar pengumpulan data dapat efektif dan optimal, pengumpulan data itu harus didasarkan pada jenis, ruang, dan waktu yang telah diidentifikasi dalam pelingkupan dan model perkiraan masing-masing dampak penting itu. Selanjutnya yaitu garis besar proses perkiraan dampak meliputi yang pertama yaitu tentukan lingkungan yang akan dibuat modelnya, uraikan karakteristik utama lingkungan tersebut dan dampak yang akan diperkirakan, dan yang kedua yaitu pilih metode perkiraan yang sesuai, dan yang ketiga yaitu kumpulkan data khusus yang dapat diperlukan oleh masing-masing metode, dan yang keempat yaitu uji validitas metode, bandingkan hasil dengan observasi yang didapat di lapangan, dan yang kelima yaitu sempurnakan model dan lakukan revalidasi, dan yang keenam yaitu gunakan metode untuk memperkirakan dampak, dan yang ketujuh yaitu beri interpretasi pada perkiraan. Terima kasih. Baik, saya Siva Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode informal. Yang pertama pada perakiraan dampak. Perakiraan dampak dengan metode informal sering tidak dapat dihindari karena antara lain tidak cukup tersedianya data dan tidak cukup waktu, biaya dan tenaga untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Namun, subjektivitas dalam perakiraan dapat dikurangi dan konsistensi hasil dapat dipertinggi dengan sedikit atau banyak memformalkan metode informal itu. Menggunakan data historis berdasarkan pengalaman atau dengan telaah literatur, serta dengan menggunakan argumen analogi adalah salah satu cara. Terdapat cara lain ialah meminta bantuan seorang atau beberapa orang pakar yang berpengalaman dalam bidang dampak yang bersangkutan untuk memperkirakan dampak yang diinginkan. Lalu yang kedua, pada evaluasi dampak. Metode informal yang sederhana ialah dengan memberi nilai virtual, misalnya kecil, sedang, dan besar. Cara lain ialah dengan memberi skor, misalnya dari angka 1 sampai 5 tanpa patokan yang jelas. Seperti contoh pada pemberian nilai penting yang dilakukan pada matriks Leopold. Leopold tidak memberi pegangan cara untuk mendapatkan nilai penting dari dampak. Karena itu dapat terjadi fluktuasi yang besar antara anggota tim dalam pemberian nilai. Misalnya, seorang pejabat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam atau Di sini saya akan menjelaskan tentang metode formal yang pertama, model perkiraan cepat. Metode ini didasarkan pada penelitian atau segi cepat seperti telah diuraikan dalam bab tentang garis dasar. Contoh tentang penggunaan
perkiraan cepat terdapat dalam uraian yang menyusun tentang pencemaran oleh limbah kota dan pabrik. 2. Perakiraan dalam modal matematik dilakukan dengan menggunakan modal yang telah tersedia atau dengan modal yang khusus dikembangkan dalam penelitian AMDAL tertentu. Dalam hal modal yang telah ada bersamaan yang kita pakai didasarkan pada pengetahuan a priori yang kita miliki tentang lingkungan yang kita pelajari. Dalam banyak bidang telah dikembangkan model matematik tertentu. Model yang sesuai kita pilih untuk kita gunakan. Pertimbangan pemilihan model dilakukan secara eksplisit dan dasar pertimbangan itu dimasukkan dalam laporan. Selanjutnya, saya Rafdana Fadila akan menjelaskan mengenai model fisik. Di sini model fisik dibagi menjadi dua, yaitu model ilustrasi dan model miniatur. Model ilustrasi merupakan sketsa, foto, atau film mengenai kondisi lingkungan. Maksudnya adalah ilustrasi ini digunakan untuk mempresentasikan manakah proyek yang akan diberikan atau digunakan untuk perlu tidaknya menggunakan model ilustrasi. Selanjutnya model miniatur. Di sini kondisi proyek melalui miniatur biasanya digunakan untuk aspek fisik kimia. Proyek yang disampaikan dengan cara membangun suatu miniatur untuk memberitahu bagaimana proyek tersebut digunakan. Selanjutnya model eksperimen. Model eksperimen di sini juga dibagi menjadi dua. Model eksperimental, model ini menggunakan aspek biologi yang menggunakan beberapa eksperimen untuk mengerti bagaimana bagus tidaknya proyek tersebut untuk dibangun dan dipresentasikan. Yang pertama, eksperimen laboratorium merupakan kondisi lingkungan yang akan terjadi karena diuji coba di laboratorium. Yang kedua, eksperimen calon lokasi proyek merupakan eksperimen dengan pengujian langsung di lokasi kegiatan proyek kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.